Selamat datang di channel kita Pontianak. Hari ini hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022. Di sore ini, sekitar jam 4 jalanan tampak lenggang. Saat ini kita akan jalan-jalan mulai dari Bundaran Digulis menuju Taman Bundaran Kodam, atau yang biasa orang-orang sebut Bundaran Transmart. Di kiri dan kanan jalan tampak pohon-pohon dan tanaman hias tumbuh subur. Pemerintah Kota Pontianak berusaha untuk terus memperindah Kota Pontianak dengan penghijauan. Kami berharap semua warga Pontianak bisa turut serta memelihara dan menjaganya. Kota yang hijau dan bersih tentunya akan membuat kita semua merasa segar dan nyaman. Tunjukkan kepada semua bahwa kita sebagai warga Pontianak bisa memberikan hal terbaik untuk kota kita tercinta ini. Cuaca pada sore ini tampak sedikit berawan. Semoga sampai nanti malam cuaca tetap cerah, dan bagi yang bersiap-siap untuk melewati akhir pekan ini bisa dengan tenang menikmatinya. Untuk kalian-kalian yang bersiap diri dari sekarang tetap ingat dengan protokol kesehatan, kita jangan sampai lengah. Persiapkan masker, hand sanitizer, dan usahakan jaga jarak dalam kerumunan orang-orang. Cek juga kondisi kendaraan kalian sebelum bepergian. Dan jangan lupa juga untuk mempersiapkan perlengkapannya seperti helm, jaket, jas hujan, dan lain sebagainya. Kita baru saja melewati Jalan Abdul Rahman Saleh yang terlihat di sebelah kiri kita barusan. Jalan tersebut biasa disebut juga sebagai Jalan BLKI dikarenakan di jalan itu ada Balai Latihan Kerja Industri. Beberapa puluh meter dari jalan tersebut kita bisa melihat adanya rumah sakit swasta ibu dan anak yang cukup bergengsi di Pontianak, Rumah Sakit Anugerah Bunda Katulistiwa namanya. Di depan kita tampak seorang pesepeda. Di tahun 2021 lalu banyak sekali penghobi sepeda baru di kota Pontianak. Penyewaan sepeda juga semakin banyak bak jamur yang tumbuh subur di musim hujan. Beginilah kota Pontianak, bisnis yang lagi booming pasti cepat sekali pertumbuhannya. Dan di tahun 2022 sekarang pertumbuhan penghobi sepeda yang dulunya sangat pesat perlahan mulai menurun. Tidak dipungkiri hal viral demikian memang cepat sekali naik dan cepat juga turunnya. Untuk perekonomian di Pontianak pada saat ini kami lihat sudah semakin baik. Dampak pandemi kali ini memang sangat memukul perekonomian di Pontianak. Pusat-pusat perbelanjaan dan pasar banyak yang sepi. Daya beli masyarakat pun semakin turun. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, warga Pontianak mulai bisa beradaptasi dengan keadaan ini. Mari kita doakan semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan roda perekonomian di Pontianak bisa berputar lebih cepat lagi. Pandemi COVID-19 mengubah perilaku konsumen dan peta kompetisi bisnis yang perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha akibat adanya pembatasan kegiatan. Konsumen lebih banyak melakukan aktivitas di rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Sedangkan perubahan lanskap industri dan peta kompetisi baru ditandai dengan 4 karakteristik bisnis yaitu hygiene, low touch, less crowd, dan low mobility. Perusahaan yang sukses di era pandemi merupakan perusahaan yang dapat beradaptasi dengan 4 karakteristik tersebut. Dengan begitu, pelaku usaha termasuk UMKM perlu berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Mereka juga dapat menumbuh kembangkan berbagai gagasan, ide usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan sosial ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi. Ada berbagai ide bisnis di masa pandemi yang dapat dilakukan guna menambah pendapatan. Ide bisnis di masa pandemi bisa bersumber dari hobi, seperti memasak, berkebun, berolahraga, dan aktivitas lainnya. Bahkan, ada banyak ide bisnis di masa pandemi yang tidak memerlukan modal usaha, tetapi tetap bisa memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan. Berikut ini 7 ide bisnis di masa pandemi yang dapat menjadi sumber pendapatan. 1. Bisnis retail online. Bisnis retail online ramai dilakukan masyarakat di era digital ini. Terlebih di tengah kondisi pandemi, ada banyak pusat perbelanjaan yang tutup. Peluang yang dapat dilakukan antara lain menjadi reseller atau dropshipper online. Menurut laman Forbes, bisnis retail online menjadi sektor yang bertahan cukup baik di tengah pandemi COVID-19. Ada berbagai produk mulai dari kuliner, pakaian, dan aneka perabotan dapat menjadi pilihan konsumen. 2. Bisnis kuliner. Kuliner merupakan salah satu ide bisnis di masa pandemi yang terus mengalami kemajuan. Terlebih lagi bagi mereka yang memiliki hobi memasak dapat mulai membuka jasa catering harian, makanan frozen, hingga makanan sehari-hari yang dijual di rumah.
Bisnis kuliner cukup banyak diminati lantaran tidak semua orang bisa dan mau memasak sendiri di rumah. Cara mempromosikan bisnis kuliner sekarang terbilang mudah, cukup dengan mengiklankan lewat sosial media saja. 3. Menjadi ahli kebugaran. Di tengah pandemi COVID-19, kondisi kesehatan menjadi hal yang paling diperhatikan. Hal ini turut membuka peluang bagi mereka yang gemar berolahraga untuk membuka jasa seperti menjadi tutor fitness. Terlebih lagi, fasilitas penunjang kesehatan seperti tempat gym dan kolam renang banyak yang tutup di tengah pandemi. Tak perlu keluar dari rumah, kamu bisa menjadi tutor fitness online, maupun konsultan kebugaran. 4. Tutor bimbel. Masa pandemi membawa banyak perubahan termasuk sekolah dari rumah. Tak ayal, banyak orang tua yang memerlukan jasa tutor bimbingan belajar atau yang biasa kita singkat sebagai bimbel. Terlebih bagi orang tua yang memiliki kesulitan mengerti pelajaran dan menyelesaikan pekerjaan rumah anaknya, tutor bimbel dapat melakukan kunjungan langsung ke rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan maupun secara daring. 5. Bisnis budidaya tanaman dan ikan hias. Berada di rumah saat pandemi membuat tak sedikit orang merasa bosan. Tak heran bila ada banyak orang mencari kesibukan termasuk dengan melakukan hobinya. Masyarakat kini cenderung hobi menanam tanaman hias dan memelihara ikan. Kesempatan ini dapat dijadikan peluang bisnis berjualan tanaman dan ikan hias. 6. Desain grafis dan admin sosial media. Banyak pelaku usaha yang memerlukan desain dan admin untuk mengelola sosial media mereka sekarang. Jadi keterampilan dalam mendesain suatu gambar dan membuat caption-caption yang menarik bisa menjadi peluang untuk kita jual. 7. YouTuber dan influencer. Selain berbagai ide bisnis di masa pandemi tersebut, YouTuber dan influencer menjadi jenis pekerjaan lain yang ramai di tengah pandemi COVID-19 pasalnya. Banyak orang memerlukan hiburan di tengah rutinitasnya di rumah. Kamu bisa mulai aktif bersosial media dan mengumpulkan banyak followers untuk menjadi influencer maupun YouTuber. Berbagai konten dapat dibuat seperti mengcover lagu, berbagi tips dan informasi, membagi resep masakan, ataupun hal menghibur lain yang positif. Itulah beberapa ide bisnis di masa pandemi yang bisa kita coba lakukan. Kita sudah tiba di lokasi terakhir kita di Taman Bundaran Kodam. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang mau menyampaikan kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel kita Pontianak, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-share kepada teman yang lainnya. Dan jangan lupa untuk like video ini. Terima kasih.